makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali illa billah, makanya minta kepada Allah. Matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya kenapa, why, saya udah hijrah kok makin susah hidup saya. Dunia itu, akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah nggak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman, nggak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia, seseorang bilang wa ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah enggak jadi cemburu. Ternyata ada orang yang salah paham. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buruk baginya, maka dia nggak bisa mengubah takdir itu. Kita ditakdirkan misalnya, na'udzubillah, cerai dengan pasangan kita, ditolak pas kita ngelamar, ditikung oleh sahabat sendiri, diselingkuhin, dan seterusnya. Maka kita nggak bisa nolak takdir itu dengan cara mencoret-coret suratan takdir. Mengikhtiarkan sesuatu itu nggak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan agar takdir buruk itu bisa berubah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah menghapus apapun yang dia kehendaki di antara tulisan takdir dan menetapkan. Allah yang berkehendak mengubah takdir. Tapi dengan apa kita berharap Allah mengubah takdir buruk kita menjadi baik? Dengan doa. Berharap kepada Allah dengan iman. Berharap kepada Allah dengan curhat, munajat. Karena Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Pernah gak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita? Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, tahu gitu nggak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, dianggap bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan hasbiyallah. Bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari manusia. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ilallah, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh.
Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam? Minta aja sama Allah. Yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya. Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam? Minta aja sama Allah. Yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya.